Jumpa lagi dengan saya Rian Niki Pradipta di The Rap Show. Yang hari ini spesial karena gua akan ngobrol dengan anak muda, berbakat, penuh talenta. Anaknya idola saya juga, anaknya komposer idola saya. Kita sambut Aurel Hermansyah. Hai, ya aku seneng banget loh, boleh bisa collab sama Kak Rian akhirnya. Karena aku suka banget sama Demasif dari aku SMP. Serius? Iya, aku fans banget, semua lagunya tahu lagu Demasif. Lagu apa yang paling kamu suka dulu lagu Demasif zaman SMP? Lagu yang ini apa namanya? Aduh, kalau ditanya gue langsung lupa loh, langsung blank. Album pertama ya berarti ya, awal album pertama. Pokoknya lagu pertama semuanya tuh dulu kalau galau pasti Di antara kalian, merindukanmu, terus habis itu Cinta Ini Membunuhku. Cinta Ini Membunuhku. Pokoknya setiap karaokean lagu Demasif pasti selalu ada. Karaoke, kalau galau pasti dengerin lagu itu. Semua. Jadi dulu tuh kita belum lama sempat ketemu juga ya, waktu inget nggak? 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu di London ya, kita sempat ketemu kan? Oh iya, aku ingat. Ya kan? Pernah sekali, tapi cuma kayak ketemu terus papasan, ya. Jadi nggak pernah kayak ngobrol gitu, nggak. Ya ngobrol karena waktu itu juga pertama kali. Sempat ke rumah Mas Anang juga, kayaknya Aurel juga masih kecil juga. Iya. Awal-awal dulu gitu. Jadi terus aku kira tuh juga kamu tuh orangnya pendiam kayaknya ya. Kayaknya. Tapi sekarang udah banyak ngomong. Sebenarnya yang pendiam tuh adikku sih. Aku lebih bisa ngobrol, lebih. Cuman emang kadang orang lihatnya kok kayak orangnya diem, tertutup, sebenarnya enggak. Dulu sih aku ngiranya gitu ya. Tapi masa sih? Iya. Ini pas ketemu barusan kayaknya aku ini benar-benar baru pertama kali benar-benar ngobrol begini baru pertama ya? Iya, baru pertama kali. Oke, Aurel, ini sebenarnya kemarin kenapa punya ide ngobrol sama Aurel karena sempat bikin konten juga sama Atta kan. Oh, oke. Tapi itu nanti aja kita obrolin yang lain. Tapi aku tuh pengen nanya sebenarnya Aurel kan anaknya seorang musisi besar. Kalau buat aku sih Mas Anang tuh mentor buat aku. Dia juga pencipta lagu yang handal, dia musisi yang punya banyak hits juga, terus dia juga aktivis di industri musik juga, dia memperjuangkan banyak hak-hak para pencipta. Kayak kemarin sempat di DPR juga ngurusin sampai hampir jadi UU permusikan. Walaupun akhirnya harus ke pending, tapi buat aku tuh Mas Anang adalah sosok yang luar biasa sih. Nah, apa pengaruh terbesar Mas Anang buat Aurel? Sebenarnya pengaruhnya udah pasti besar ya. Cuman sebenarnya ada plus minusnya ya. Karena satu plusnya mungkin orang jadi tahu dan pasti banyak orang kayak Aurel anaknya Mas Anang. Jadi orang mungkin lebih banyak tahu. Cuman minusnya juga sebenarnya besar karena satu kadang aku merasa kalau aku membuat sesuatu pasti selalu disangkutinnya sama orang tua. Kayak misalnya aku bikin lagu kah atau mungkin aku ngapain pasti mereka kayak ini pasti gara-gara anaknya Anang nih jadinya gini. Padahal aku udah berusaha kayak ya ini maksudnya ini karya aku loh gitu loh. Cuman kadang banyak banget orang yang selalu sangkut pautin. Sebenarnya plusnya juga orang pada kayak Rel kenapa sih kan udah enak bapak lo kan gini lo ngapain lagi. Padahal di satu sisi aku kayak pengen juga punya karya yang bisa kayak Pipi. Terus banyak juga orang yang Pipi tuh walaupun lagi nggak depan kamera gini, dia tuh selalu orang yang paling sering banget ngekritik. Aku, kadang adikku, bunda juga sama. Jadi kadang kalau kita mau nyanyi, mau apa pasti dia orang yang paling jujur. Kayak misalnya aku nggak latihan nyanyi nih, aku juga nyanyi, pasti dia langsung bilang bener-bener, aduh suara kamu jelek deh. Dia sangat sejujur itu ngomongnya, Jadi kayak lagi dijuriin aja, kayak misalnya kalau nonton di TV, kan Bibi emang kalau ngomong pedes ya, sama kita pun juga begitu. Tapi nggak apa itu buat jadi motivasi ya, kayak aku selalu bilang ke Pipi, aku selalu percaya sama Pipi karena orang yang paling jujur, orang yang paling nggak mau anaknya tuh kelihatan jelek itu Pipi. Jadi kadang kalau orang tanya, Nang anak lu kayak harus latihan nyanyi deh gini. Dia pasti bilang, iya emang karena gue tahu anak gue mungkin kurang latihan, kurang gini, kurang gitu loh. Kamu pernah sakit hati nggak ketika
Pipi mengkritik Aurel? Pernah nggak maksud? Awal-awal pernah, karena kan pertama keluarin album tuh sama Pipi. Jadi rekamannya sama Pipi. Itu aku ditemenin rekaman tuh yang namanya deg-degan, campur aduk rasanya. Sampai akhirnya satu ketika aku mau rekaman tapi kalau nggak ada Pipi. Nggak mau di direct. Karena aku udah keburu down duluan kan, karena dikritik sebelum kayak. Emang galak ya? Mas Anang? Sebenarnya bukan galak sih, kayak tegas gitu loh orangnya. Kamu coba deh, kamu tuh nyanyinya kurang hayatin lagunya dong. Jadi aku kayak jadi kayak aduh gimana nih. Akhirnya satu ketika aku minta Pipi boleh nggak usah temenin aku rekaman, aku nyanyi sendiri. Oh ya udah, aku udah kayak latihan segala macem, tetap masih ada kritik tapi ya udahlah gitu. Itu terakhir berarti punya single tuh kapan ya? Single itu berapa tahun yang lalu ya? Udah lama sih sebenarnya. Yang Tanpa Bintang itu nggak sih? Dari Tanpa Bintang, aku sempat keluarin lagi single sendiri. Itu SMP kali, SMP atau SMP? SMP. Tanpa Bintang, terus sempat ada single duet lagi kan sama Mas Anang ya kalau nggak salah ya? Tanpa Bintang, itu sebenarnya udah album sih. Jadi lagunya kita itu berapa lagu ya? 9 atau 10 lagu kali ya. Ada di situ. Terus aku ngeluarin lagu sendiri, Pipi buatin. Apa itu juga itu? Susah Jatuh Cinta. Itu kamu solo berarti? Iya, itu aku SMP. Setelah itu ya udah. Setelah itu nggak ada lagi? Nggak. Apa aku nge-recycle lagu Pipi yang apa judulnya? Apa sih itu judulnya? Lagu Pipi yang gini apa? Oh iya. Itu cuman di remix jadi DJ gitu karena aku nge-DJ juga kan. Jadi agak-agak EDM gitu ya, lah ya. EDM lagunya. Jadi terakhir yang kamu menyanyikan ulang lagu. Iya, aku off-nya tuh udah lama banget. Udah lama banget nggak nyanyi. Berarti kalau butuh lagu siap. Aku siap bikinin. Iya lagu. Mau banget. Aku mau banget buat lagu. Seneng banget soalnya emang suka dari dulu. Terima kasih. Aurel. Iya. Apa momen terberat kamu selama aku hidup di pengalaman terberat yang paling berat yang nggak bisa dilupain lah. Pengalaman terberat yang aku susah mungkin bukan nggak bisa lupain ya, kayak ngebekas aja kali ya, selalu ada di bayangan dan buat aku kayak jadi kadang suka trauma atau takut ya pas itu udah waktu aku kecil sih, pas orang tua pisah itu sih. Itu yang kayak jadi kadang tuh masih suka kepikir gitu, kayak gitu sih. Itu aja. Itu yang paling berat. Paling. Itu karena waktu itu kan aku masih kecil terus tahu jadi pasti kayak gimana gitu, traumanya besar gitu. Nah, cara kamu untuk bangkit dari itu apa? Yang bikin kamu tuh akhirnya jadi anak yang kuat gitu, jadi anak yang Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih. Apa ya, banyak banget kayak bunda aja bilang ke aku anak yang kuat, anak yang kalau udah besar mungkin katanya jadi wanita yang kuat. Karena aku bilang, kenapa emang aku berbuat apa gitu, aku bilang kayak gitu kan. Karena emang waktu pas kecil kan emang banyak hal yang aku alamin, yang aku lihat, yang aku rasain. Di situ aku jadiin pelajaran. Jadi kayak kemarin aku banyak ngobrol sama orang, sama ya mungkin ada beberapa kayak psikolog aku ngobrol gitu kan, aku tanya, ya emang aku harus belajar untuk ikhlas. Kayak ya aku juga nggak ngerti sih kenapa aku bisa sekuat ini, karena memang dari keluarga, dari orang tua, dari bunda sama pipi juga yang selalu kasih semangat gitu. Dan aku memang tipikal anaknya ya udahlah, kayak udah males aja gitu, ya udah gitu. Jadi kamu emang yang ngalir aja, orangnya sangat ngalir gitu ya? Sangat ngalir, cuman terkadang yang namanya luka atau walaupun udah lama ya, tapi udah sama-sama bahagia, cuman masih ngebekas aja gitu loh. Jadi sekarang lagi belajar untuk coba buat ya udahlah, udah gitu. Cuma karena suka terbayang. Tipikal Cancer emang gitu, terlihat kuat di luar tapi dalamnya sangat rakus kayak. Betul, kepiting kan, kuat, dalamnya tuh aduh gitu. Menyembunyikan kesedihan tuh hebat Cancer.
Bener ya? Bener. Tapi rasa cinta kamu sama orang tua tuh gimana? Ya sama sama pipi, sama mimi, sama bunda. Namanya orang tua, apalagi kalau mimi kan memang yang melahirkan orang tua. Ya sayang, pasti sayang banget. Sama pipi juga sayangnya besar banget, sama bunda pun sama. Jadi aku sayang sama tiga-tiganya, aku sayang. Gitu. Jadi pipi juga selalu ngajarin gimana pun ibumu dia yang melahirkan gitu ya. Jadi ya ibumu gitu. Pipi selalu ngajarin aku. Jadi aku ya. Jadi rasa itu nggak akan pernah berubah ya? Kalau rasa nggak akan pernah berubah gitu sama orang tua, tetap sayang. Selalu sampai sekarang pun juga ngobrol, masih ya kita kontak kayak gitu. Oke, ya kita tahu kan sebenarnya Aurel ini anak yang bisa dibilang kalau mungkin nggak banyak anak seperti Aurel ya, yang memang mengalami perjalanan kehidupan yang berliku juga sih. Wow. Aku lihat kan juga ya sempatlah beberapa kali lihat di berita. Ya. Walaupun ada beberapa yang kelewat soal Aurel sekarang sama siapa. Iya. Itu mungkin karena aku juga entah karena terlalu lagi sibuk dengan kehidupanku juga, karena kan aku juga punya keluarga juga. Iya. Jadi kadang suka kalau di rumah tuh malah nggak suka nonton TV kadang-kadang ya, yang YouTube dong, tapi YouTube nonton dong. YouTube kadang-kadang. Kadang-kadang. Itu juga konser biasanya. Oke. Jadi kalau TV itu sudah dikuasai oleh anak-anak. Anak-anak, iya. Karena anakku ada 2. Oh, anaknya 2? 2. Oke. Wow. Jadi ya kita harus mengalah sama anak. Mengalah, betul. Oke. Tadi sudah cerita tentang bagaimana Aurel bangkit dari hal-hal yang berat. Ya, karena memang sesuatu hal walaupun itu berat, itu sakit, itu gimana pun ya emang harus dijalanin. Gak mungkin juga kan kita mundur. Dan aku memang tipikal orang yang kalau udah terjadi ya udah kita lewatin aja, maksudnya dibawa happy aja, dibawa seneng gitu. Walaupun mungkin memang berat, tapi Pipi selalu ngajarin kalau ada ujian ya kamu harus hadepin, harus ya karena ini emang hidup gitu. Kemarin ini ngelanjutin yang tadi, kenapa akhirnya aku kepikiran untuk ketemu sama Aurel, karena kan sempat ketemu sama Atta. Ya. Waktu ngobrol sama Atta dia bilang bukan pacaran, tapi serius. Itu gimana maksudnya? Enggak gini, karena memang ta'aruf atau gimana maksudnya? Enggak bukan. Maksudnya gini, kan kalau ta'aruf tuh sebenarnya kita berdua juga kurang paham. Maksudnya kan ada kadang kita baca ta'aruf tuh begini-begini, terus ada juga orang yang ngasih tahu ta'aruf tuh begini. Jadi kita bingung juga sebenarnya ta'aruf tuh belum nggak paham juga gitu loh. Jadi kalau dari Atta kan memang dari keluarganya memang nggak ada pacaran kan. Jadi pacarannya malah setelah menikah. Jadi menikah dulu, terus habis itu baru pacaran. Nah jadi sekarang kalau ditanya pacaran atau enggak, dia lebih ke serius. Jadi kan tahapnya kayak gini, temenan, kalau kata dia ya, temenan serius, menikah. Oke. Nah kita tuh nggak ada jadi di serius. Pacaran enggak, ke jenjang yang lebih serius untuk jadi memang secara hubungan kamu sama dia tuh memang sudah ngomongin yang hal-hal yang serius ya. Jadi bukan yang main-main, kita jalanin aja yuk. Enggak, karena aku juga udah bilang sama waktu dulu, malah dulu pertama kali aku ketemu dia tuh siapa sih Atta tuh siapa gitu, aku tuh nggak tahu, malah justru aku dulu kayak aduh nggak mau gitu, nggak mau bikin itu sama dia gitu. Karena aku lihatnya di video, kayak ini orangnya berisik banget gitu ya. Nah cuma pas setelah aku kenal, dia orangnya super beda sama yang ada di YouTube tuh beda. Baik banget orangnya, terus jadi aku kayak pas ketemu dia, ini orang kok kayaknya ada sisi halnya tuh yang berbeda sama yang ada di YouTube gitu loh. Ternyata pas setelah aku kenal deket, ya ternyata memang dia beda gitu orangnya. Kalau dibandingin sama, kan Aurel kan udah berapa kali pacaran sih? Dulu berapa ya, nggak tahu. Aku nggak ngikutin nih, aku jujur nggak ngikutin. Nggak tahu berapa kali, lupa udah. Emang kalau orang tuh selalu bilang Aurel kalau mesti kalau pacaran ganti. Aku sekarang saking jawab. banyaknya tuh jadi lupa ya. Sampai aku akhirnya bilang sebelum kita menemukan orang yang
benar, pasti kita akan selalu menemukan orang yang salah. Aku bilang kayak gitu. Jadi benar dong, pasti kita sebelum ketemu orang yang benar, kita akan, maksudnya mau menikah, pasti kita selalu ketemu orang yang salah. Ya semoga yang sekarang benar ya. Amin, semoga yang sekarang benar, amin. Nah rencananya, kan katanya serius. Kalau kemarin kan, kalau nggak salah, Atta tuh bilang tahun ini ya, nikah ya? Mau sebenarnya pinginnya sih tahun ini, karena adanya corona gini kan kita mau bikin acara juga nggak bisa. Jadi ya insya Allah sih kalau nggak ada halangan lagi maunya tahun ini. Doain. Keluarga sudah setuju semua ya? Alhamdulillah udah sih karena kan udah ketemu, terus aku juga sering ngobrol-ngobrol sama adik-adiknya kayak gitu. Jadi memang udah banyak hal yang, dan memang kan tipikal ya aku bilang tadi kalau keluarganya dari Atta memang gak ada pacaran dan adiknya juga waktu itu. Jadi Atta punya adik perempuan yang langsung di bawahnya dia. Karena jadi sebelum aku deket sama dia kita udah ngobrol. Terus adiknya juga bilang, namanya Sohwa kan, dia bilang, iya tapi keluarga kita tuh gini, kamu bisa nggak terima gini. Aku bilang, oh ya nggak apa-apa memang. Aku juga udah bilang sama Atta dari awal, aku udah nggak mau lagi cari yang kayak orang yang masih mau main-main. Aku bilang, karena memang dari dulu aku tuh pengennya nikahnya di usia muda. Kayak nggak mau terlalu lama pacaran, kayak ya udah kalau mau serius, kalau enggak. Jadi waktu itu aku pas ketemu Atta pun aku bilang, kalau emang mau serius, ayo. Tapi kalau emang mau main-main, aku udah nggak mau. Aku bilang kayak gitu. Dan dia juga tipikal orangnya setiap punya hubungan pasti selalu serius gitu. Jadi ya udah. Kamu sekarang umurnya 22 kan berarti ya? Iya tahun ini 22. Itu muda banget. Masih muda banget kan? Muda banget. Itu udah yakin berarti ya? Mau menikah? Insya Allah, yakin ya? iya. Karena makanya orang banyak banget yang kaget, Aurel yakin kok kamu masih muda banget mau nikah, kenapa emangnya gitu. Satu, karena kayak aku sama Bunda Ashanti, aku ngeliatnya tuh dari situ pertama. Aku pengen kalau punya anak tuh aku bisa deket kayak aku sama Bunda. Jadi bisa jadi temen curhat, cerita, bisa sharing, bisa segala macem. Itu satu. Terus kedua, memang aku nggak buat apa pacaran lama-lama kayak buang-buang waktu. Jadi mendingan ya udah. Kalau mau serius ya udah kita jalanin, terus ya udah gitu, kayak enggak. Karena kan memang kebanyakan kalau anak-anak sekarang kan pengennya menikmati hidup dulu. Nah, kalau aku beda. Oh iya, kamu malah pengen nikah cepet ya? Nikahnya muda. Berarti jadi, sudah seyakin itu sama Atta berarti ya? Insya Allah ya. Kita lihat aja. Pokoknya aku selalu percaya sih jodoh kan di tangan Allah ya. Udah ada jalannya. Kalau memang jalannya sama Atta ya pasti dipermudah, dilihatkan, gitu, dideketin gitu. Jadi aku selalu percaya itulah. Gitu. Oke. Berarti sudah banyak terjawab ya. Kan karena banyak banget netizen yang kemarin tuh yang komen di kontenku. Iya karena kapan nikahnya, bener nggak, serius atau enggak gitu ya. Iya karena pihak Aurel juga. Iya banyak banget soalnya netizen yang bilang ini settingan ya. Jujur. Bilang settingan? Oh banyak banget. Semua orang ngiranya sampai Raffi aja, Raffi Ahmad sama Tante Gigi, ngiranya aku settingan. Sampai aku bingung, settingan mas? Karena memang tipikal satu, aku nggak bisa harus kayak pura-pura gitu tuh, deket-deket gitu nggak bisa. Dan kalau ya pasti Pipi juga kan Pipi kan tipikal orang tuanya tuh kalau aku punya deket sama cowok harus dikenalin. Bunda juga gitu dan harus tahu gitu loh. Jadi kalau harus settingan pasti Pipi juga kayak apa sih nggak? Awkward banget iya ya, kayak aneh. enggak deh gitu. Kayak gak bakal gitu. Di keluarga aku tuh gak akan tuh ada yang namanya settingan. Kayak kalau emang apa adanya begitu ya begitu. Ketemu terus ternyata Pipi juga oke, ya udah gitu. Kamu tipikalnya memang bukan orang-orang yang suka di setting itu nggak seneng ya? Nggak bisa. Kalaupun mau settingan ya bukan untuk masalah kayak percintaan, terus settingan yang kayak gitu bukan. Kalau mungkin kayak ada settingan yang buat seru-seruan itu fine, aku nggak apa. Tapi kalau buat kayak harus mengorbankan perasaan tuh aku kayak gak bisa, gak ada yang mendingan nggak usah gitu. Oke, ini tadi kan aku udah sempat mengupload. Yes. Cuma netizen tuh pasti pertanyaannya tuh kayak gitu deh. Foto sama kamu. Yes. Oke, tadi aku udah sempat upload foto kita berdua. Yep. Dan minta netizen untuk bertanya. Yes. Kita pilih tiga pertanyaan. Oke, 3 pertanyaan. Oke, yang pertama ini dari
Sebenarnya tadi aku udah sempat nanyain sih, cuma ada beberapa yang mewakili dari netizen juga ya. Tapi belum terlalu detail nanya. Oke. Nah ini kayaknya agak lebih detail. Dari AHA Family Soon. Wow. AHA Family Soon. Berarti AHA Family yang akan datang. Oke. Banyak banget soal netizen sekarang, banyak banget namanya tuh AHA Family. Berarti itu Atta Halilintar dan juga Aurel Hermansyah kali ya? Tapi itu kebetulan loh, namanya sama kan kita. Iya, benar-benar. AHA juga. Berarti nanti kalau bikin bikin channel keluarga, channel keluarga, namanya kan kemarin A6 kan? A6. Kalau berdua AHA aja, AHA Family udah. Atu berarti? Atu. Kan A2. Ya Allah, enggak, udah AHA is the best lah. Atu, Atu, udah kayak nama brand minuman Atu. Oke, ini dari AHA Family Soon. Oke. Cara biar selalu terlihat tegar di depan banyak orang, dan gimana cara Aurel dalam menghadapi sebuah masalah, misalnya bulian. Berarti kan gimana cara menghadapinya? Iya, haters kan, menanggapi bulian para haters. Oke. Sebenarnya aku dibully tuh aku dari zaman SD. Aku ingat banget SD itu aku udah dibully. Gara-gara aku tuh dibully dari segala macam. Dari fisik, dari. Siapa yang ngebully kamu? Sebutin orangnya. Wow. Ada 3 orang di sini, ada 4 orang. Gak, karena dulu kan aku gini deh, percaya gak? Semua orang pasti pernah mengalami fase yang alay, yang jelek mungkin. Pasti semua orang pernah gak sih? Pasti. Nah, satu ketika. Kalau aku jelek terus. Ya Allah Kak, gak gitulah Kak. Gitu ya. Jadi memang aku kan dulu aku sempet gendut banget. Berat badan aku 63, gendut banget. Dan aku dulu belum kenal namanya perawatan, kecantikan, segala macem gitu ya. Terus sampai akhirnya ketemu sama bunda yang dia ngenalin aku, ayo Kak ke dokter kecantikan tuh kita facial, yang kayak gitu-gitu kan aku masih SMA kan. Dari situ tuh aku diajarin diet segala macem. Dari situ aku kurus. Ada beberapa mungkin orang yang kayak, ih kalau bisa tiba-tiba kurus. Nah di situ aku dibully, bilang aku operasi. Terus di fisik tuh aku dibilang, ih dulu kan jelek, gendut, hitam lah, udah pokoknya segala macem bully. Lah ya pokoknya parah banget deh. Bener-bener kalau ngatain tuh, aduh, bener-bener sakit hati. Nah dari situ aku semakin aku dibully, aku belajar untuk kayak, oke, kalau aku bakal buktiin nih kalau gue tuh bakal lebih bisa gitu loh. Nah sekarang gini loh, kita cuma punya 2 tangan, nggak mungkin nutupin semua mulut yang ada di dunia ini tuh, nggak mungkin orang ada di Indonesia. Jadi salah satu kuncinya ya aku tutup kuping, nggak usah dengerin. Jadi udah cuek aja, bodo amat. Udah cuek aja, bodo amat. Sampai kadang orang tuaku, bunda sih sebenarnya yang paling sakit hati kalau misalnya ngelihat aku, ngelihat anak-anaknya tuh dibully. Pernah satu ketika bunda bilang, bunda mau laporin ke polisi aja nih kalau ngata-ngatain kayak gini, karena ngatainnya tuh bener-bener yang parah banget, yang kayak udah nggak wajar ngatainnya, sebenarnya tuh udah nggak wajar. Cuman aku bilang udah bun, biarin aja. Buat apa juga kita capek ngurusin orang kayak gitu, biarin lah. Itu haknya mereka mau ngatain mau apa. Yang penting aku sekarang happy, udah bodo amat, udah nggak peduli lagi pula. Ciptaan Allah juga, terserah kalau lu mau ngatain ya udah, yang dosa juga dia gitu. Jadi yang paling benar adalah kita tutup kuping aja, nggak usah dengerin. Dan biasanya juga yang ngata-ngatain kadang juga akun-akun yang jelas kadang juga, fake account. Kalau nggak, kadang aku ngeliat, maaf banget, ada yang berhijab tapi ngatain aku sampai kadang, ya Allah ini kok masih ngatain udah berhijab gitu. Tapi mulutnya tidak dihijab. Iya, karena aku masih ngatainnya dan ngomongnya tuh kasar gitu loh. Nah itu yang aku kayak, aduh, kadang malah juga anak-anak kecil, maksudku kasihan loh anak-anak kecil tapi udah bisa ngomongin kayak gitu. Malah kadang ibu-ibu yang ngatain, dalam hatiku, kok ibu bisa ngatain anaknya, gimana, kasihan gitu. Jadi sekarang udahlah masa bodoh, haknya mereka punya hak kan buat berkomentar. Cuman aku sekali lagi bilang ya nggak apa-apa sih, jadi aku jadi dapat pahala kan, kata, jadi berkurang dosanya. Kalau di sinetron kan biasanya ibu tiri kan jahat kalau di sinetron ya. Di sinetron. Tapi kalau di sosmed tuh yang lebih jahat dari ibu tiri adalah jempol, ibu jari. Ibu jari, betul sekali. Omongan netizen tuh sangat amat pedes banget. Tapi alhamdulillah banget sekarang aku merasa udah berkurang sih. Hatersnya berkurang. Ya, soalnya aku lihat di komen-komen di Instagram atau di YouTube yang kemarin collab sama Atta itu
isinya nggak ada yang jelek sih maksudnya. Iya, dan yang ngefans juga emak-emak. Iya, jadi kayak emak-emak se-Indonesia gitu. Ya, makanya sampai orang tuh pada gini, ya ampun anak emak. Aku dibilangnya anak emak dan mereka sampai punya Instagram AHA emak Indonesia atau emak-emak Nusantara. Mereka sebutnya gitu ya. Makanya aku bilang, aku cinta emak-emak karena emak-emak itu orang yang paling terdepan. Maksudnya kalau ketika ada orang power of emak-emak. Parah, aku sekali ada yang ngebully atau ada yang ngomong gak enak, itu mama dia paling depan. Dia garda terdepan ya? Makanya aku bilang, aku cinta emak Indonesia karena, wah kalau udah membela tuh ya Allah, aduh bener-bener, aku dibilang anak online-nya. Anak online emak Indonesia. Online. Wah, jadi beruntung sekali ya emak-emak ini Indonesia ini punya anak online seperti Aurel ya. Dia baik hati, tidak sombong, terus waktu diajak collab juga nggak ada tuh yang ribet-ribet atau apa, bener-bener yang iya karena emang oke, langsung ayo aku mau orangnya Aurel waktunya ya. Aduh aku karena yang malah terima kasih. Biasanya kalau yang apa kadang-kadang yang followersnya banyak atau yang udah besar tuh kadang-kadang suka dilempar-lempar gitu. Tapi Aurel gampang banget langsung janjian yang waktu itu si Mas Iqbal ya? Iya. Habis tanggal 4 dan sebagainya, akhirnya kita ketemu hari ini. Iya, makanya aku kan dan timku selalu ngasih tau, Kak, kayak kemarin, ini Random Massive mau collab. Oh ya boleh, ayo. Aku langsung cari tanggal yang kosong, karena ya udah seneng, aku emang suka ngobrol, seneng aja gitu, jadi ayolah. Oke, kita masih dua lagi ya, dari netizen. Kita cari yang lain. Aku mau lihat. Oke, ini ada Siska Dewi Kartika. Hal terromantis apa yang pernah dilakukan oleh Atta Halilintar terhadap Aurel sejauh ini dan membuat Loli sampai lemes, lunglai, tak berdaya? Ya Allah. Gila. Habis ngapain lunglai tak berdaya? Bukan gini. Kayaknya. Enggak, gini loh. Soalnya Atta tuh kalau orang ngelihatnya, dia kan emang orangnya cuek. Sebenarnya tipikal bukan cowok yang menye-menye gitu loh. Dia enggak banget. Dia bukan tipe cowok yang kayak kamu, dia tuh chat aja tuh dia suka nggak baca. Jadi kadang orang suka kayak bunda, Kak Atta tuh HP-nya di mana sih? Kenapa kalau di WA suka nggak dibalas? Atau kadang orang-orang beberapa kali kayak, Rel, Atta HP-nya kok nggak pernah dijawab ya chat gue? Jangan kan chat lu, chat gue juga jarang dijawab. Karena dia memang tipe orang bukan yang kayak, kamu lagi nggak gitu. Jadi dia tuh lebih seneng ketemu, terus kita ngobrol. Jadi kalau ditanya hal romantis apa, dia punya cara tersendiri untuk membuat pasangannya mungkin lebih bahagia atau lebih seneng. Kadang aku juga kadang suka nggak sadarin kayak kalau ditanya gitu apa ya yang buat aku seneng. Tapi kalau aku balik lagi, ada aja tingkahnya dia yang kadang buat aku ketawa, buat aku kadang tanpa aku sadarin dia suka perhatian, cuman aku nggak ngerasa nih. Padahal kalau aku pikir-pikir lagi, oh ya dia hari ini udah gini ya. Jadi memang itu sisi romantis ini tuh kayak gitu ya? Ya kayak gitu, caranya dia ya emang beda aja. Kalau cowok-cowok lain kan yang ngasih bunga, terus habis itu nganterin, jemput, yang mungkin kalau Atta dia orangnya nggak peka sama sekali. Malah kadang kayak, kamu ini dong jemput aku, oh iya udah ya, ayo gitu. Kalau dari dia sendiri, apa sih, aduh dia bukan tipe kalian kayak gitu. Jadi kadang suka ajarin, coba deh kamu lebih peka, lebih gini. Oh iya ya. Tapi kamu pengen juga, maksudnya dikasih hal yang romantis tuh pengen gak sih sebagai seorang awalnya aku kalau ngeliat orang-orang nih, lihat deh orang nih romantis banget gini, dan dia selalu jawab aku orangnya emang kayak gini, dia nggak bisa. Jadi emang nggak beda aja dari cowok-cowok lain. Makanya jadi tapi setelah 6 bulan ini aku deket sama dia, ya akhirnya kelihatan ada sisinya dia tuh yang sebenarnya dia tuh kayak gini. Dia tuh anaknya manja. Sebenarnya dia tuh manja banget, beda banget sama yang ada di YouTube, beda banget sumpah. Jadi kamu jadi kebalik ya umurnya kalau lagi kecil. Pacaran justru malah kayak dia anak kecil ya, kamu yang lebih dewasa pasti. Betul, dia kayak anak bayi, aku bilangnya anak bayi. Bayi gede dong berarti? Bayi gede, karena dia manja sekali. Itu bayi gede tuh? Oh ini bayi gedenya, oke. Oke, itu jawabannya berarti Atta itu emang orangnya bukan tipikal yang ngasih bunga. Bukan menye-menye. Dia ngasih aku bunga waktu itu gara-gara karena aku sakit. Itu dia ngasih bunga. Terus waktu itu kan kita kan ada syuting bareng, syuting film bareng kan, film media. Itu aku udah lagi capek banget tiba-tiba film ini ya yang Asia Man. Ya, itu film media. Dikasih bunga. Jadi emang hal-hal ya tertentu aja kalau misalnya kayak aku lagi sakit, aku lagi capek. Dan dia bukan tipikal kalau misalnya aku marah, kan biasanya kalau cowok-cowok kan kalau yang ini yaudah deh
aku minta maaf sama ngalah gitu ya. Kalau dia nggak bisa. Dia gimana? Kalau misalnya aku marah, oh ya udah, oh marah ya udah. Dia nunggu adem sendiri gitu ya? Dia diem aja, dia nggak berusaha. Kan bisa cowok-cowok, yaudah deh sayang maafin aku ya, aku dia kasih surprise jemput, dia enggak. Kalau marah ya udah aku marah, jadi marahnya kayak sama handphone, marah-marah sendiri aja, buang-buang waktu. Jadi sekarang aku jadi belajar untuk kalau misalnya lagi berantem, ya udah diem aja, nanti pasti balik lagi sendiri. Ya. Unik, dia orangnya unik banget, emang uniknya tuh unik banget Atta tuh. Ya memang dalam satu hubungan tuh memang bukan kita tuh harus saling mengerti. Saling mengerti sifatnya dia kan. Sifat masing-masing. Iya, dia mungkin cuek gini-gini, aku yang lebih ini, jadi saling ngelengkapin gitu. Karena memang kalau sama tuh juga nggak seru sih dalam satu hubungan kalau sama-sama. Iya, jadinya kayak boring juga sih. Boring. Jadi justru serunya ketika kita punya perbedaan yang banyak, itu jadi satu hal yang malah jadi kombinasi yang pas. Gitu. Betul sekali. Oke, satu lagi. Oke. Satu lagi. Bentar. Oh iya, nanya dulu sebelum ke pertanyaan netizen. Kenapa dipanggil Mpok Nur sih? Itu gara-gara Atta juga. Kenapa? Jadi namaku kan Titania Aureli Nur Hermansyah. Dari Nur itu, terus dia iseng-iseng aja bilang, ini Mpok Nur nih gitu. Karena kan mungkin dia ngerasa aku tuh bawel banget kan. Jadi makanya aku tuh ngerasa kayak sampai kayak teman-teman aku, terus adik-adiknya dia juga bilang kayak aku tuh tipe kalian memang ngemong gitu loh. Kan aku punya adik-adikan, Arsy dia kan masih kecil. Aku tuh kalau di rumah masakin mereka, ngajakin jalan-jalan, jemput sekolah. Aku tuh emang tipe kalian begitu, nyuapin anak kecil. Jadi mungkin dia ngerasa aku kayak empok-empok gitu loh yang kayak ngurusin. Kayak Atta tuh setiap hari pasti aku selalu nanya asistennya, Atta hari ini udah makan berapa kali? Kasih ini, jangan lupa ya vitaminnya, jangan lupa ya gini. Tuh aku bawel setengah mati, dia sampai kadang kayak wah ini Atta nih harus bener-bener ngejagain nih. Karena susah loh dapet cewek yang sampai ngingetin makan. Dan ngingetinnya bukan langsung ke orangnya loh, ke asisten itu bawel banget. Buat aku sih itu salah satu keberuntungan buat Atta. Jadi jangan sampai Atta ngelepas wanita sebaik Aurel. Amin. Aduh. Awas tuh. Pasti ada kurangnya lah. Pasti semua orang kan pasti punya kekurangannya. Iya. Kekurangannya masih beda-beda gitu. Tapi jadi itu jadi poin plus banget sih kalau ada cewek yang sampai seperti itu sih. Jadi perhatiannya tuh benar-benar gimana? Karena jarang sih sebenarnya anak muda yang kayak mau lo kayak ngurusin gitu. Pasti kan anak muda maunya kayak udah lo ambil sendiri deh. Maunya suka-suka aja. Ya udah pacaran aja kayak sebatas. Cuman aku emang sukanya begitu. Dan justru harusnya kamu yang manja, yang lebih manja mungkin kamu harusnya. Iya, ini kebalik. Sangat amat kebalik. Nah itu harus dipertahankan, Tak. Nggak boleh disia-siain. Oke. Satu lagi. Yes. Bentar, ini ada yang nanya ngefans sama The Massive dari kapan? Oh kamu sempat bilang ya kalau kamu suka The Massive ya? Iya. Makanya kan Atta sempat ngomong nanti nyanyi ya di nikahan gue gitu. Nah itu aku udah bilang ke Atta kemarin, Tak, gue siap nyanyi di nikahan kalian berdua, nggak usah bayar. Gratis. Terima kasih. Makanya kan aku bilang gini ke dia, pas dia bilang mau, kan waktu pas mau syuting itu lagi di rumahku. Dia bilang aku mau ke rumahnya Rian ya. Hah Rian siapa? Aku bilang Rian siapa gitu, Rianan banyak. Itu Rian The Massive. Hah? Bilangnya aku ngefans banget sama dia, please bilangin. Nah dari situ terus dia kayak, oh kamu ngefans sama dia? Ngefans sama The Massive? Iya aku ngefans banget dari aku SMP. Oke. Makanya dia itu dia bilang makanya gitu. aku kemarin bilang sama Atta karena Atta niat nikahnya sama Aurel dan pengen aku banget juga deket sama Mas Anang juga. Iya. Mungkin kalau Atta nikahnya sama yang lain aku nggak akan mau. Nggak akan mau datang nyanyi tuh nggak? Karena aku bilang aku suka banget. Pengen banget dinyanyiin. Gila. Karena nikahnya sama Aurel jadi aku mau. Iya, terima kasih Kak. Aduh seneng banget ya Allah. Tapi kalau sama yang lain gue nggak mau datang, Tak. Oke. Selanjutnya satu lagi. Iya. Ini lebih ke karya sih, karena aku sebenarnya obrolanku tuh pengennya juga ngomongin soal musik. Musik ya. Jadi ya pasti Aurel kan juga anaknya musisi besar gitu. Jadi aku mau nanya, pertanyaannya aku pilih soal single. Oke. Single barunya dari Hani_Nadia11. Mau nanya single lagu barunya kapan keluar? Ya. Jangan tanya perasaannya hari ini, pasti dia sedang tidak baik-baik saja. Kamu nggak baik-baik aja hari ini. Salam semangat buat Loli.
Iya, single terbaru insya Allah tahun inilah pasti. Cuman kan udah rekaman juga, insya Allah. Kan nanti juga mau ada duet sama Atta, insya Allah juga mau keluar. Udah rekaman juga yang duet? Udah juga udah rekaman juga. Jadi cuman karena lagi kayak gini kan, tadinya pengennya tuh kayak bikin video klipnya, pengennya tuh di Bromo atau enggak pokoknya di Indonesia, Indonesia yang bagus-bagus gitu, pengennya tuh di Bromo atau enggak kayak di Raja Ampat, pengennya yang kayak gitu-gitu. Nah cuma kan lagi kayak gini, jadi aku bilang mungkin mungkin pas aku ulang tahun kali, bulan depan mungkin insya Allah Juli. Kamu ulang tahun kapan? Tanggal 10 Juli. 10 Juli, oke. Cancer. Mudah-mudahan tanggal 10 Juli akan ada karya baru dari... Amin, atau nggak bulan Juli deh, insya Allah pokoknya doain aja. Aku juga maunya semuanya cepet. Setelah berapa lama kamu nggak bikin karya? Nggak ngeris? Berapa ya? Kalau yang recycle itu kan setahun atau 2 tahun yang lalu. Kalau misalnya nggak ada recycle itu ya udah berapa? Kalau yang lagu memang lagu sendiri yang bukan terakhir tuh aku SMP, itu kan udah kuliah. Udah lama banget ya berarti? Udah lama banget. Jadi banyak banget orang yang setiap hari pasti bertanya, kapan Aurel bikin lagu, karena aku sempet off kan, kayak ntar dulu deh. Karena waktu itu sempet masih SMP SMA, masih doyan-doyan main banget kan. Jadi aku nggak fokus, maunya main aja, maunya pergi aja, maunya nggak mau bikin YouTube, nggak mau apa, maunya main. Pokoknya main sama temen-temen, nggak mau. Nah sekarang ini, alhamdulillah juga ketemu sama Atta, dia yang orang yang, ayo kamu bikin ini gitu. Jadi aku semangat juga, karena dia nyemangatin juga kan. Dia bilang, ayo kamu harus bikin ini, rajin, gini gitu. Karena dia suka sama perempuan yang produktif, yang harus ada kegiatannya. Dia tuh nggak mau sehari itu aku cuman baringan di kasur tuh, dia nggak boleh. Kamu harus ngelakuin sesuatu. Iyalah, aku lihat kemarin pas Atta datang, gue mau ada ngasih apa, bikin konten ini, gila. Lu nggak tidur maksudnya? Dia juga bilang Kak, dia tuh tipikal kalau tidur otaknya tuh masih jalan. Jadi dia tuh nggak bisa, dari otaknya dia selalu aja kepikir ini. Jadi dia selalu ngasih aku, coba kamu gini. Jadi aku semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih Karian. Hermansyah. Seru banget nih ngobrolnya. Loli ya panggilannya? Iya, Loli betul. Sampai sejam loh ini kita ngobrol, bener nggak? Sejam nggak? Kurang lebih sejam kan tuh. Serius? Nggak berasa kan? Ternyata Aurel tuh suka ngomong juga ya ternyata ya? Aku suka ngobrol. Kira dia tuh orangnya pendiam gitu, nggak? Ternyata seru. Terima kasih Aurel. Terima kasih Karian. Buat single baru nanti. Amin. Sukses buat kakak juga. Terima kasih, terus semoga lancar juga rencananya bersama Amin, Atta. Amin. Sampai pernikahan, sampai nanti kalau emang aku ditunggu pokoknya The Massive harus nyanyi. Siap. Aku udah janji sama Atta soal kemarin. Oke. Tapi ingat sama Atta, nikahnya sama dia. Kalau nggak nikah sama dia, gue nggak mau datang. Tuh nggak mau datang loh. Oke. Oke. Thank you Kak. Dadah.